ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian As-Sakinah Putri Masjid Al-Amin Beringin yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di sore hari ini, di waktu Jumat sore, kembali kami mengingatkan, ini waktu salah satu yang paling mustajab ketika panjenengan berdoa. Maka sambil panjenengan mendengarkan pengajian, monggo sambil panjenengan tidur. Kok tidur? Sambil mendengarkan pengajian, sambil berdoa. Karena apa? Ini waktu Jumat sore mulai asar sampai maghrib. Ada satu waktu di antara itu ketika seorang muslim itu berdoa untuk meminta kebaikan dunia atau akhirat, maka sama Allah pasti dikasih. Nah maka monggo panjenengan sambil berdoa, diangan-angan pelan-pelan, ya Allah mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan semua doa. Mungkin yang sakit mudah-mudahan sama Allah diberi kesembuhan, yang sedang ada masalah minta kepada Allah agar diberikan jalan keluar dengan mudah, yang ada terlilit hutang, yang lagi terlilit hutang, wis biasalah ya. Sampai ada orang bilang urip lek ra duwe utang ra semangat. Gitu Bu Ahmad, katanya gitu. Hidup kalau ndak punya utang kurang semangat. Saya punya satu tukang. Yo entah tukang entah kuli, saya sendiri lupa. Itu butuh gak butuh utang bank BR titik-titik. Nunggu yuk. Nggak boleh disebut. Saya bilang lapo utang wong gak nek butuhe kok utang. Katanya apa? Lek ra nek utangi gak semangat kerja. Jadi dia itu punya utang. Salah satu harapannya supaya kalau kerja semangat, gara-gara punya Nah, panjenengan ngoten gian. Lah kok nggih? Jangan Bu, dalam Islam itu utang dilarang kecuali dalam keadaan terpaksa, mendesak. Jadi jangan sampai panjenengan utang. Salah satu wasiatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya apa? Ya bunayya iyyaka waddain. Nak, ojo sampai utang. Jangan sampai hutang. Ya tentu namanya manusia, kadang-kadang kalau terpaksa, kepepet segala macam wajar nggih. Tapi panjenengan ikhtiar.
utangnya itu dibayar walaupun sedikit demi sedikit. Kenapa kok jadi bahas utang? Tadi lo doa tadi ya, yang mungkin sedang punya hutang, doa kepada Allah agar hutangnya oleh Allah dimudahkan untuk dilunasi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah sore hari ini kembali kita dipertemukan dalam rangka kita belajar bareng, kita ngaji bersama. Supaya kita ini imannya semakin kuat, takwanya semakin kuat, agar kita oleh Allah kalau sering-sering diingatkan semacam ini, hati kita itu insya Allah gampang istiqomah. Yang mulai males ibadah kepada suami mulai gampang marah, kepada anak-anak wis gak sepiro sabar, ketika panjenengan duduk di pengajian seperti ini, nanti insya Allah baik lagi. Ini ibarat handphone itu terus dicas, dikuati lagi. Karena perempuan itu adalah makhluk yang paling cepat berubah. Isu dele, sore tempe. Tahu, ya sudah tahu. Maka perempuan itu ibarat cuaca yang tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba panas. Lah kok seketika mendung langsung hujan. Nah itu perempuan. Laki-laki itu manusia yang harus siap di semua cuaca yang ada. Pas mendung ya wis, udan ya payungan, lek pas panas ya kipasan. Itu wong lanang. Maka itulah Bu, kenapa banyak wong lanang itu cepet mlebu surga. Kenapa? Ya gara-gara kena cuaca yang berubah-ubah itu loh. Mari panas wadem, mari adem langsung panas maneh. Gak lama mendung tapi gak udan-udan. Maka kami ini gara-gara cuacanya tidak kondusif, ngamuk, meneng, pore, baper, apalagi jerit, nyelatu, nyepak, ngeplak, ngobong barang. Lo ada perempuan ngobong suaminya, ada apa enggak? Ada, oknum live. Nah sudah, maka ibu-ibu sekalian tujuannya kita ngaji seperti ini bukan karena kita ndak ngerti, wes ngerti. Bahkan saya buka flyernya kajian ibu-ibu As-Sakinah itu, temanya wes ikut tok. Istri yang solihah hiasan dalam rumah, membangun keistiqomahan, hakikat perang Badar di dalam kehidupan modern. Wes ngono-ngono tok, iya. Terulang terus, bukan kita ndak ngerti, tapi kita butuh dituturi. Supaya kita ingat terus, istiqomah terus, sedikit rodok bengkong dikenceng nih maneh. Sedikit agak bosen disemangati lagi. Sedikit mulai gampang emosi, diajari lagi biar lebih sabar. Nah itulah. Maka sekarang sore hari ini, insya Allah kita kembali ngaji. Tema kita begini Bu. Tema kita ada surga di dalam rumahku. Ada 2 poin pembuka. Panjenengan tulis. Ada berapa? Diangkat Bu. Itu dapat arisan. Lo dipateni. Itu langsung, Mbak, arisannya motel. Loh, jangan angkaten Bu. Apa ditagih utang? Sudah, wes guyon aja Bu. Sudah. Ada 2 poin penting sebagai pembuka. Ada berapa? 2. Ada surga di dalam rumahku. Ada berapa poin? 2. Karena saya ceramah di depan ibu-ibu, maka akan lebih banyak sasarannya kepada perempuan. Jadi panjenengan gak usah baper, mau wedok terus. Lah wong lanangi kapan? Lagi wedok kabeh. Kalau saya ceramahkan laki-laki harus menjadi laki-laki yang tanggung jawab. Gane lanangi blas. Gitu. Belum balik, durung sunat. Oh sudah sunat? Oh sudah. Coba lihat. Oh tidak boleh. Sudah, ini sekelas sama putra saya. Jadi umurnya sama. Sampai mana tadi? Nah,
Maka yang pertama Bu yang akan kita bahas begini. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya kulluha mata'." Dunia itu keseluruhannya adalah perhiasan. Ad-dunya kulluha mata'. Atau dalam hadis yang lain, riwayat yang lain dikatakan ad-dunya mata'un. Dunia itu perhiasan. Terus perhiasan yang terbaik di dunia itu apa? Pinter. Wes Anda aja jadi ustadznya, ceramah dewe. Loh. Ad-dunya mata'un. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan perhiasan dunia yang paling indah al-mar'atus solihah atau mar'atun solihatun, yaitu perempuan yang solehat. Berarti ketika rumah itu Bu, walaupun tidak ada AC-nya, mungkin kursi sofanya sudah terlalu tua sampai suwek, dicakari kucing, sing lungguh di ndukure lemu sampai gampang Masya Allah. Sudah ya. Kemudian meja makannya sudah usang, kulkasnya orang lain sudah kulkas 4 pintu, panjenengan masih kulkas tanpa pintu. Renek lawangi kulkas sih, jembar buka-bukaan ya. Nah, walaupun kamarnya Bu, dipannya dipan tua, lek diturani kiet gitu. Kaget saya. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk. Masya Allah. Monggo Bu. Duduk yang nyaman, nggih. Monggo ada apa, silakan. Baru datang. Dari mana? Gamol Lengen Harjo. Pelemahan. Masya Allah. Sudah. Ini tadi materinya sudah hampir kafaratul majelis Bu. Oh belum. Sudah kita lanjutkan. Nah walaupun di kamar itu dipannya kalau ditiduri mulai muni krik. Sampai wedi. Sampai sing lanang dijawil. Mas ojo obai. Ki obah pisan kas. Ambruk iki. Nah. Walaupun terkadang di rumah itu Bu, makanannya bukan makanan yang mewah. Makanannya sederhana banget. Tempe, sambal, gereh, sambal. Kadang-kadang bikin nasi goreng dikasih telur. Ceplok, telur dadar. Tapi ketika rumah itu kemasukan perempuan yang solihah, maka rumah itu memiliki perhiasan terbaik. Suami itu seneng, anak-anak ikut seneng. Maka inti kebaikan di dalam rumah, keceriaan, kebahagiaan, kesenangan, dan ketenangan, itu pada poin yang pertama mau kita bahas adalah mar'atun solihatun. Nah, mar'atun solihatun itu istri atau suami? Istri apa suami? Nah itu yang mau kita bahas pertama. Bagaimana panjenengan itu di rumah Bu, suami datang, monggo Kang Mas. Panjenengan wangsul nyambut damel Kang Mas. Panjenengan kesel, monggo panjenengan pinarak kula pijeti Kang Mas. Saderenge kula pijeti Kang Mas, panjenengan kersa teh nopo kopi. Masya Allah. Suami capek Bu, masuk ke rumah istri seperti itu. Wih, kaget disambet jin di sampean. Masya Allah. Padahal barusan pulang dari pengajian, ibu-ibu as-sakinah. Tapi gara-gara perubahannya drastis, suami bilang kena jin di sampean. Nah, seperti itu. Ketika terus suami selesai dipijeti mau masuk kamar, toyo angete sampun siap Kang Mas. Niku andu nggih pun kula salep ten kamar mandi. Panjenengan kerso sabun kula pendetaken sabun ingkang pundi. Masya Allah. Suami selesai mandi langsung rasuane pun siap Kang Mas.
Setelah suami ganti baju ditanya lagi. Kerso dahar nopo Kang Mas? Dahar sekul nopo dahar kulo? Subhanallah. Kalau ada perempuan seperti itu di rumah, saya mau tanya, rumahnya nyaman apa tidak? Suami seneng apa enggak? Nah, panjenengan seperti itu atau tidak? Ya wes, rasa dibahas. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, ini belum ya, ini muqaddimah, nggih, supaya nanti panjenengan tahu poin yang mau kita bahas apa. Yang pertama, bagaimana keberadaan istri yang solihah itu adalah perhiasan terbaik di rumah. Yang menjadikan rumah itu layaknya surga. Maka ibu itu perempuan di rumah, kalau wis ngamuk sak omah kaku kabeh. Iya benda, ibu kalau sedang sakit, satu rumah koyok loro kabeh. Nggih apa nggih? Ibu kalau sudah ngambek, menengcep, itu masuk rumah rasanya kayak suwung. Nggih apa nggih? Panjenengan bayangin ketika panjenengan masih punya ibu zaman dulu. Tapi kalau ibu sedang ceria, saomah hidup semua. Ceria, rumah bersih, makanan siap. Wes pokok seru lah. Pokok ibu itu di rumah, kalau dia solihah, itu menjadikan rumah terasa bagaikan surga. Maka eman, diramut sing api. Itulah perempuan ini. Nah nanti yang kedua kita mau bahas apa? Mari masuk Hajah Yuning. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Hajah Yuning, monggo pinara. Masya Allah, ini pengajian sudah dimulai setengah jam. Panjenengan masih bingung mau lewat pintu yang mana, ya Allah. Yang kedua, yang mau kita bahas, surga itu ketika ada di rumah, menjadikan penghuni rumah itu nyaman, tidak pengen keluar. Tidak pengen keluar. Masuk rumah, tenang. Wis ayem di dalam rumah. Kalau dia di luar rumah, Bu, kepikiran pengen cepet-cepet pulang. Kalau sudah sampai rumah, dia tidak lagi ingin keluar. Sehingga rumah itu ada di pikiran dan di dalam hatinya. Jadi rumah itu ada di pikiran dan hatinya. Maka kalau kita berbicara ada surga di dalam rumahku, itu menjadikan rumah panjenengan ngerasani. Kok ngerasani? Bikin kerasan itu lah Pak. Iya. Rumah panjenengan nyaman. Menjadikan panjenengan itu dijak di telepon. Mbak, ayo ngerasani Ustad, jari rabi maneh. Itu panjenengan bingung, metu pora iki. Ndek omah wis enak tapi kok gosipi kok kenceng banget. Sapa sing rabi maneh? Ustad sing kok Kediri ku lho. Mosok gak iso lewat telepon ae. Gak iso Mbak, iki genting. Wong wedok. Masya Allah. Kalau mau rasan-rasan itu pulsa HP harus siap. Sudah, akhirnya panjenengan ndak pengen keluar. Mbak, ayo melok metu. Iki ndek ngarep omahku enek son huarek. Bilang, gak Mbak, wis ndek omahku wis krasa penak. Ditelepon lagi sama temennya. Mbak, ayo Mbak melok senam Zumba. Ngerti Zumba? Zumba. Yang instrukturnya jerit-jerit terus dulu. Yo tarik ya, lebih tinggi lagi. Dorong Bu. Masya Allah wedok kok cerawak eram ya. Itu ketika panjenengan ditelepon, ayo Mbak, panjenengan bilang, wegah Mbak, males di omah wis krosonya nyaman. Nah sekarang Anda buka ayatnya. Sementara sebaliknya Bu, panjenengan buka. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman tentang neraka. Tentang apa? Tentang neraka.
Dalam surah Fatir ayat 37. Panjenengan tuh ini bukan materinya, tapi ini mukaddimahnya biar panjenengan tahu kita mau cerita apa nggih. Surah Fatir ayat 37. Panjenengan tulis. Rumah itu kalau ibarat neraka, itu lihat sifatnya seperti apa. Begini Bu, sifatnya dalam surah Fatir ayat 37. Ini rumah ibarat neraka. Berarti yang mau kita bahas yang sebaliknya. Rumah yang ibarat surga. Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahum yastarikhuna fiha. Nomor 1, jerit-jerit. Jadi neraka itu penghuninya apa Bu? Teriak-teriak. Wahum yastarikhuna fiha. Kesukaannya teriak. Mas, tangi turu. Anduk radi jemur, teriak. Tidak lama lagi gantian suami yang teriak ke istrinya, Dek, sawan masaan dorong mateng. Nanti tidak lama lagi anaknya yang teriak, Pak, iki lho, HP ku direbut ibu. Waduh. Jadi rumah yang penuh teriakan itu rumah yang ibarat neraka. Lah nanti kita bahas bagaimana sebaliknya. Itu nomor 1. Wahum yastarikhuna fiha. Kemudian yang kedua, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Nomor 2, rumah itu tidak menjadikan penghuninya betah. Tidak menjadikan penghuninya apa? Betah. Maka mereka mengucapkan di dalam neraka, akhrijna, keluarkan kami. Orang di neraka itu tidak ada yang kerasan. Ayo angkat tangan yang kerasan di neraka. Monggo yang pernah nyoba kemarin. Tidak ada yang kerasan. Karena neraka itu penuh dengan siksaan, penuh dengan ketidaknyamanan, penuh dengan azab, panas, macam-macam. Maka mereka mengatakan, akhrijna, keluarkan kami. Nah, maka rumah ibarat neraka itu, rumah yang kemudian penghuninya itu gak betah. Didik, Mbak, ayo Mbak, metu nanti ngono Mbak. Bah, jawenuh aku di omah. Meleh. Ibaratnya wong beringin jawenuh aku. Alah. Kono jenuh nang sawah, kono matun. Iya, kalau ndak matun ngelep sawah. Lek gak kono, mancing masalah. Apa mancing suaminya orang? Astagfirullahaladzim. Telepon lagi di grup WA. Grup WA senam apa? SKJ 98. Masih ingat SKJ? Nah sudah di grup. Yuk ada mie ayam baru enak banget. Halah. Enak banget. Ngomong enak pol pantes. Sudah? Ayo Mbak, metu Mbak, tapi BDD ya Mbak. Apa BDD itu? Temennya bilang, males Mbak. Alah ayo talah, aku juwenun di omah rapo enak iki ngene. Nah, itu ciri rumah tangga seperti apa? Neraka. Ketika orang yang berada di dalamnya tidak merasa betah. Sekarang kita masuk poin yang pertama. Apa itu? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang soleha. Sekarang kita mau ya apa sih caranya biar kita ini menjadi perhiasan terbaik di rumah. Suami pulang yang dicari istri. Anak-anak pulang yang dicari ibunya. Kemudian suasana rumah itu ceria ketika ibu itu ada di rumah. Kemudian serumah itu terasa tidak nyaman ketika seorang ibu tidak ada di dalamnya. Nah maka bagaimana istri yang solihah ini bisa menghiasi rumah tangga layaknya surga? Nomor 1, tulis. Rasulullah mencirikan
wanita solihah di dalam 3 ciri. Alah ruwet teram 3 ciri wanita solihah. Nomor 1, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau dipandang menyenangkan. Menyenangkan itu apa harus cantik? Ya mesti sing elek jawab yang ngono mesti. Menyenangkan itu apa harus cantik? Tidak. Menyenangkan itu apakah harus tampan? Tidak juga. Tapi menyenangkan itu lebih kepada sifat dan sikap. Sifat dan sikap. Menyenangkan. Jadi ketika dilihat, suami itu melihat perempuan ini yang betul-betul Masya Allah. Senyumnya di bibir. Dek, langsung cepet. Nggih Kang Mas, pripun enten perlu nopo. Masya Allah. Jadi ketika perempuan itu dipandang oleh suaminya dalam keadaan menyenangkan. Tapi ingat, tidak harus glowing. Tidak harus facial. You know facial? Ya Allah sak noire. Mau tak ajak ke Kasembona nang salon facial, mau? Dipare ndak ada. Tidak harus facial, tidak harus pakai make up, tidak harus pakai bedak yang berlebihan, tidak harus pakai lipstik yang terkesan warnanya dipaksakan. Tapi perempuan itu menyenangkan bukan karena apapun, tapi karena hatinya bersih. Contoh, panjenengan nate mireng Sayyiduna Bilal bin Rabah kan? Radhiyallahu anhu, kulitnya hitam atau putih? Hitam. Bilal bin Rabah itu seorang budak berkulit hitam. Kemudian setelah dia disiksa oleh tuannya, Abu Bakar As-Siddiq melihat kesian. Maka dibeli oleh salah seorang sahabat. Setelah dia Islamnya semakin baik, semakin lama, semakin taat, imannya semakin kuat. Nopo dawuhnya Abu Bakar tentang Bilal itu, Bu? Abu Bakar mengatakan, idza nazartu ila wajhi Bilalin la uhibbu an altafita ila ghairihi. Kata Abu Bakar, kalau saya melihat sretek, lah kok pandangan saya mentok pada Bilal, apa kata Abu Bakar? Maka saya enggan memalingkan wajah saya dari wajah Bilal. Saking enaknya ketika dipandang. Mukanya itu dilihat enak begitu. Mukanya dilihat sejuk, mukanya dilihat penuh dengan kebaikan. Wajahnya itu ketika dilihat penuh dengan ketenangan. Itulah Bilal. Padahal kulitnya berwarna hitam. Apa yang menjadikan wajah Bilal itu begitu menyenangkan? Ibadah. Apa yang menjadikan wajah Bilal itu ketika dilihat penuh dengan ketenangan? Hatinya yang bersih. Apa yang menjadikan Bilal itu ketika dipandang, itu menjadikan orang yang memandangnya tidak ingin berpaling pada tempat pandangan yang lain, karena kuatnya ikatan antara Bilal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka panjenengan begini Bu, ketika dipandang suami menyenangkan. Bagaimana menyenangkan itu? Ya tentu bukan berarti sak karepe dhewe wajahnya acakan. Ya tetap yang bersih, yang seger. Walaupun tidak harus pakai make up, tapi bersih, seger. Dilihat tuh, Dek, langsung senyum, bukan Dek. Oh penyeluk mana, nyeluk. Seket menyeluk ya Allah. Itu walaupun panjenengan cantik, ketok, elek. Opo maneh panjenengan sampun elek, tambah. Lawang sing ayu elek mencep ketok, elek. Opo maneh sing. Tapi di sini cantik semua.
cantik lahir batin. Allahumma amin. Nah, sekarang bagaimana Ustadz menjadikan wajah itu enak dipandang? 3, tulis. Menjadikan wajah enak dipandang. Walaupun secara wajah yo pas-pasan. Tapi dilihat itu apa? Enak. Nomor 1. Menghidupkan malam berduaan bersama Allah. Maka dikatakan menghidupkan malam berduaan bersama Allah. Maksudnya apa, Bu? Nggih tahajud, nggih wiritan, nggih maos Al-Qur'an, nggih ndonga di waktu malam. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, orang yang sering berduaan dengan Allah di kegelapan malam, maka cahaya Allah itu akan tampak di dalam wajahnya. Jadi malam gelap dia sholat, maka dia mendapatkan nur. Mendapatkan apa? Nur. Nur mana nur? Panjenengan nur? Masya Allah, nur yang lain? Nur sinten panjenengan? Nur Vita, yang lain Nur Fitri mana? Nah sudah. Dia dapat cahaya dari Allah. Sehingga keesokan harinya wajahnya dia itu dipandang penuh bersinar. Karena tadi malamnya sholat tahajud. Nomor 2. Apa yang menjadikan wajah itu nyaman dan enak dilihat? Air wudhu. Karena bekas-bekas cahaya wudhu itu disebutkan di dalam hadis, nanti di hari kiamat Nabi Muhammad itu mengenali umatnya dari apa? Pinter. Ini loh hasil ngaji yang ini. Jadi melihat umatnya itu bersinar. Apa yang menyebabkan mereka bersinar? Bekas-bekas air wudhu. Maka kalau wudhu, Bu, ya diangen-angen jero niati, ya Allah, jadikan air wudhu ini menjadikanku bercahaya kelak di yaumil qiyamah. Maka dampaknya wajah panjenengan dilihat suami itu, Masya Allah, ayem atiku, siji ae koyok ngene. Mulai, ya astagfirullahaladzim. Tak empet-empet dari tadi takut sama Bu Ahmad, saya diamuk saya. Sudah, nomor 1, bangun di waktu malam. Nomor 2, memperbaiki wudhu. Nomor 3, membersihkan hati dari penyakit dan kotorannya. Karena wajah itu cerminan apa? Nah, kalau hatinya sumringah, wajahnya jadi apa? Sumringah. Kalau hatinya sumpek, wajahnya ya apa? Ditekuk kayak kertas diuyel-uyel. Mbak, gila nih. Mbak, ngaji. Apa ngaji? Ngaji. Kayak kate mlebu surga. Jadi semua tergantung apa, Bu? Hati. Maka kalau hati itu bersih, cerminan bersihnya hati itu tampak dari wajah. Walaupun nun sewu nggih, diulang lagi, ini bukan nyindir panjenengan, bukan nyindir siapapun. Walaupun wajahnya nampaknya biasa banget, mungkin wajahnya kelihatan kusem, mungkin wajahnya berminyak, tapi karena hatinya bersih, itu dipandang itu kayak nyaman gitu. Itu nomor 1. Kalau dipandang menyenangkan. Idza nadharta ilaiha sarratka. Bagaimana supaya menyenangkan? Rumusnya minimal ada 3. Biar wajah itu kalau dilihat orang terasa nyaman, tenang, menyenangkan, penuh dengan ketenangan, enak. Nomor 1, jangan lupa tahajud. Kalau pas halangan namanya perempuan nggih, monggo tidur juga boleh, tetap cek. Tidur juga boleh. Enggak, baterai masih bagus. Cek. Nur sewu nggih. Cek.
diperbaiki sambil diangan-angan dalam hati Allah, jadi perangi aku kelak di hari kiamat. Ketiga, wajah itu cerminan hati. Orang coba terima tamu pas seneng, wajahnya ya apa? Nah, terima tamu pas katanya terima tagihan cicilan F1 duit enek tukar tagihan katanya teko, apa yang terjadi? Cek. Nah sudah. Yo, walaupun tamu itu bawa buah-buahan, aku gak butuh buah, butuh duit. Masya Allah. Oh no, nah. Yang kedua Bu, apa yang Rasul sabdakan tentang perempuan yang solihah? Nomor satu, kalau dilihat menyenangkan. Nomor dua, wa idza amartaha ata'atka. Kalau diperintah nurut. Kalau diperintah apa? Nurut. Dek, buatkan aku 1000 candi. Nggih Kang Mas. Masya Allah. Dadi Candi Surawono. Nah, ketika diperintah dia taat. Panjenengan tulis. Batasan ketaatan istri pada suami. Karena ini penting. Kalau tidak ada batasannya, nanti khawatirnya suami sakarpe dewe. Batasan ketaatan istri terhadap suami. Nomor satu, selama permintaannya bukan poligami. Lo setuju Baten? Ngawur, salah, coret. Nomor satu, kadung bagaimana kadung bisa dicoret? Pas gini kadung. Batas ketaatan istri terhadap suami nomor satu, di dalam perkara yang tidak dilarang syariat. Wis panjenengan pakai bahasa sendiri. Di dalam perkara yang tidak dilarang oleh syariat. Misalkan suami nyuruh panjenengan pasang tato. Dek, aku iki seneng lek ndelok wong wedok tatoan. Tato dek di meripat sampean. Terus jangan, astagfirullah, kok seiling ae. Tato dek di mana? Di ketiak. Masuk ketiak ditato, astagfirullah Bu. Misalkan di tangannya, tato dek di tangan. Kira-kira kalau perintahnya seperti itu panjenengan nurut napa mboten? Kenapa ndak nurut? Pinter. Maka batasan ketaatan kepada suami nomor satu, selama perintahnya tidak melanggar syariat. Nomor dua, ala qadiril istita'ah, sesuai kadar kemampuan. Sesuai kadar kemampuan. Maka ayatnya jelas, la yukallifullahu nafsan illat. Nah, dua ini Bu. Selain yang dua ini panjenengan wajib taat. Dek, pijetono sikilku. Ya apa? Nggih napa alasan? Anu Mas, tanganku iki mang mari anu mari nyapu terus koyo anu lho Mas. Ceklok gringgingen. Nah, kalau panjenengan sering nolak, lama-lama suami golek gajul. Nggih napa nggih? Dek, tolong dek, cukup nih dompetku dek dukur lemari. Nah, nurut apa mboten? Nurut. Dek, tolong dek tak kei duit 200.000 meni aku masak nih. Lodek 200.000 ketara korupsi. Astagfirullah, astagfirullah. Lo lodeh 200.000 itu loh. Sing pantes masak nih rawon. Nurut boten? Nurut. Selama tidak melanggar syariat dan panjenengan mampu. Sekarang tips itu apa? Cara agar ringan taat kepada suami. Supaya panjenengan taat kepada suami itu kroso enteng. Biar tidak menjadi
beban. Aduh, kok mesti istri disuruh taat kepada suami? Enggak. Padahal aslinya loh, yang taat itu Yang taat itu aslinya suami taat kepada istri. Misalkan Idul Fitri. Dek, tahun niki riyoyoan di omai wong tuaku ya dek, di Wonogiri. Wong tuamu mas. Raiso. Kudu tahun niki di omai wong tuaku. Loh lali adik wong tuamu mati. Oh iya. Nah, misalkan aslinya itu yang taat itu bukan istri kepada suami, tapi siapa? Lah itu kualik, ndak boleh begitu. Tapi umumnya bu, wong lanang lek manut sing wedok selamat. Nggih apa nggih? Uang kalau dipegang perempuan aman. Nggih? Ngawur. Sudah, kita lanjutkan. Tips mudah taat kepada suami. Tips hanya ada 3. Nomor 1, jangan melihat suaminya, tapi pandanglah suami itu adalah surga Anda. Lek ngelihat suaminya bu, kadang-kadang kerasa gak pantas. Mas, ya Allah, kerja malas, request-nya akeh heram. Kalau ngelihat orangnya, yo maaf loh nggih, banyak suami itu yang memang secara aduh kok sing ngomong gak penak nih. Secara kitchen, you know kitchen? Nah, secara model kitchennya itu, tahu kitchen ya? Iya. Itu ramen perblas. Salat ra tahu. Dikon ngaji ora iso, kerja hasile yo ora sepiro, terus panjenengan disuruh taat. Nah, maka jangan lihat suaminya, tapi lihatlah bahwa suami itu adalah surga Anda. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad tanya, punya suami ndak? Punya. Apa kata Nabi Muhammad? Bagaimana sikapmu kepadanya? Nggih kula nurut. Apa kata Nabi Muhammad? Betul, karena suamimu adalah surga atau neraka. Itu nomor 1. Nomor 2, jadi jangan ngelihat suaminya bu, lek didelok suami ning greget nih, asli greget nih. Yang kedua, maka lihat dia itu adalah pintu surga. Nomor 2. Apa? Ngerasani saya. Astagfirullahaladzim. Di pengajian yang lain ada yang ngerasani saya. Itu masjid tangganya cuma 3 pendek-pendek. Kecekluk. Itu poloe cuklek. Tulangnya keluar. Ini Al-Amin tangganya tinggi loh. Jangan sampai leher yang patah. Boten, guyon. Sudah enggak apa-apa, aman. Serasa nonor apa-apa. Bahkan kalau ada yang rasan-rasan, WA-an ke saya. Ustadz, saya panjenengan sedang dirasani, tak kirimi gorengan. Cek tambah gayeng. Supaya tambah gayeng. Karena apa? Dirasani itu dosane tambah kalong. Alhamdulillah. Tapi yo jangan. Nomor 2, lihatlah ketaatan Anda kepada suami sebagai bentuk ketaatan Anda kepada Allah. Nomor 1, nurut itu adalah pintu surga. Jadi seakan-akan dek kopi, surga. Lek ngudek mali semangat sampai kutah kabeh, surga. Nomor 2, anggaplah ketaatan Anda kepada suami adalah bentuk ketaatan panjenengan kepada Allah. Dalam tanda kurung ibadah. Panjenengan cek. Panjenengan kalau ibadah sregep boten? Sregep. Salat duha sregep perempuan. Puasa sunnah perempuan sregep. Salat tahajud perempuan semangat. Panjenengan juaranya ngaku kami
Sudah. Maka anggaplah itu adalah ketaatan panjenengan kepada Allah. Anggaplah itu ibadah. Kalau panjenengan menganggap ketaatan kepada suami sebagai ibadah, insya Allah terasa lebih ringan. Karena panjenengan mikir ibadah itu mendatangkan pahala. Pertiga, istri yang diridhoi oleh suami. Jadi kalau ada istri, suaminya ridho, apa yang terjadi? Ketika istri wafat, maka disuruh masuk surga, pilihan pintu mana yang panjenengan. Surga pintunya pintu 8 pintu surga. Masih enak gak tenang, gak cepet. Panjenengan bisa pilih. Kenapa? Karena suami panjenengan ridho. Maka panjenengan bayangkan bahwa keridhaan suami adalah kebaikan. Paham betul? Paham. Maka nomor 1, jangan lupa, anggaplah suami adalah surga panjenengan. Jangan terpancing dengan omongannya perempuan yang sok mengusung feminisme. Nanti kebeli. Nomor 2, anggaplah ketaatan kepada suami bentuk ketaatan kepada Allah. Nomor 3, istri yang diridhoi oleh suami, insya Allah dipanggil dari itu. Nomor 1 kalau dilihat, nomor 2 kalau diperintah, nomor 3, wa idza ghibta anha, kalau suaminya sedang pergi itu berarti tidak di rumah. Hafidhatka fi nafsiha wa malika. Ketika suami pergi, itu istri pandai menjaga diri dan menjaga harta suami. Itu nomor berapa? Sekarang panjenengan buka surat An-Nisa 3. Masya Allah, pembawa Quran semua. Bukan kayak di YouTube ya. Ya, ini kaji ibu-ibu as-sakinah. Ngaji bawa Quran semua. YouTube belum tentu. Masya Allah, semuanya bawa Quran. Yang tidak bawa karena sudah hafal saja. Amin. Dalam surat berapa, Bu? An-Nisa. Ayat berapa, Bu? Bukan ketara hafal luar biasa. Apa ayat itu? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya tidak bahas itu. Yang saya bahas pertengahan ayat sampai terakhir. Allah berfirman, "Fasholihatu", wanita yang solihah. Seperti ibu-ibu sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini wanita-wanita solih. Apa ciri mereka? Nomor 1, qanitatun, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Sama seperti tadi, kalau diperintah nurut. Setelah tunduk dan patuh, hafidhatun. Hafidhatun artinya apa? Menjaga. Apa yang dia jaga? Tidak dijelaskan. Cek. Apa yang dia jaga? Tidak dijelaskan. Maksudnya apa, Bu? Hafidhatun lil ghaib. Ketika suaminya pergi, dia menjaga apa? Ya menjaga rumahnya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga anak,
anaknya, menjaga keselamatannya, menjaga nama baik suami dan dirinya. Itulah perempuan yang solihah. Sekarang panjenengan cek. Perempuan paling baik sak dunia, perempuan mana? Lah, ya apa pertanyaannya? Iya, saya salah memang tanyanya ya. Ustadz Yudi, Ustadzah. Kita rugi tuh dolan mobil, wong malir tok mangkel ya. Tak. Oh, jangan ya, jangan. Allah. Tak ijoli Ustadz. Apa tadi? Dah, begini. Selalu hilang. Gini. Begini Bu, kalau ngomong suku. Masya Allah enaknya. Monggo Bu sambil dimakan. Kalau ngomong suku, perempuan terbaik saat dunia dari suku mana? Kasembon kok suku itu ya apa? Jawa, nggih, karena panjenengan Jawa, nggih. Nah, tapi kalau menurut hadis Nabi, khairu nisa'in raqibnal ibil nisa'u Quraisy. Sebaik-baiknya perempuan dari kalangan orang Arab yang pernah menaiki unta, itulah yang terbaik perempuan dari suku Quraisy. Tapi panjenengan tenang. Mereka baik bukan karena sukunya dari apa, bukan. Bukan dari suku mana, bukan. Tapi mereka baik karena sifat yang melekat di dalam diri mereka. Sehingga panjenengan kalau memiliki sifat yang sama, panjenengan pun menjadi perempuan yang terbaik. Saged boten? Sifatnya ada berapa? 2. Nomor 1, ahnahu ala tiflin. Paling perhatian pada urusan anak. Napa Bu? Perhatian pada urusan anak. Yang diperhatikan apanya? Semuanya. Kebersihannya, kedisiplinannya, kesehatannya, gizinya, pendidikannya, sopan, santunnya, pergaulannya. Perhatian banget sama anak. Maka perempuan-perempuan suku Quraisy itu terkenal perempuan kalau sama anak open. Anaknya resik-resik, anaknya seger waras, anaknya disiplin. Itu perempuan Quraisy. Maka kalau panjenengan punya sifat yang sama, panjenenganlah perempuan terbaik itu. Allahumma amin. Sama anak, perhatian. Perhatian itu arti bahasa Inggrisnya open. Open. Sore ya wis diadusi. Langsung wedake beluk bang, saya ingat ya Allah. Sampai sekarang kalau keliling di desa-desa itu Bu, sore-sore jam 4:30 bahkan jam 4 itu anak-anak kecil keluar. Kalau ngelihat itu Bu, ya Allah, eling zaman cilik dulu. Kita mau keluar sampai isin wedai. Sampai dilap ya. Itu nomor 1. Ciri nomor 2 apa? Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi. Pengertian kepada suami. Nomor 1, kalau sama anak, perhatian. Kalau sama suami, sip. Gadah mboten sifat niku. Kalau panjenengan punya sifat itu, fix, terverifikasi panjenengan perempuan terbaik sedunia. Misalkan, pengertian kepada siapa? Suami. Suami biasanya keluar rumah ndak pernah pakai parfum. Kok sekarang parfum 3 liter digerujuk nih kabeh. Biasa keluar rumah gak tahu sisiran. Kok sekarang minyak rambut, sisir. Biasa keluar rumah kelambine mobrot sekarang pakai sabuk, baju dimasukkan. Maka panjenengan harus pengertian. Mas,
kersa nikah malih mboten. Nah, itulah istri yang pengertian kepada saged mboten. Mau jadi perempuan terbaik? Itu saged. Mau jadi perempuan terbaik? Lah itu tadi. Yang bolak balik tok saged mboten. Ya contohnya bukan itu ya. Pengertian kepada suami itu maksudnya begini Bu. Suami saya ini siapa? Maka panjenengan mantes nih. Misalkan suami panjenengan ketua RT. Maka yo kan ndak mungkin panjenengan celometan. Nanti jadi omongannya orang kan. Ya apa sih Bu RT kok ngomongi gak ketoto. Gitu ya. Misalkan suami panjenengan kerjanya itu guru. Yang gajinya itu ndak terlalu besar. Misalkan loh satu bulan cuma 1.900.000 misalkan. Maka panjenengan pengertian kalau gaji suami 1.900.000 yo hidupnya ditata jangan berlebihan. Itulah pengertian kepada suami. Termasuk pengertian kepada suami. Suami pulang kerja badannya terasa capek. Yo wis anak-anak ditenangkan. Nak ojo rame niki bapake bade sare. Itu namanya pengertian kepada suami. Suami lagi pening. Badannya capek sampai sakit, ojo dijak ngomong listrik wis muni tit tambah ngeluh, wis langsung cari cara. Yo apa carane? Wis aku duwe cincin, wis rapopo bismillah timbang bapakmu tambah ngeluh. Didol sik cincine. Dibuat beli pulsa Masya Allah. Kalau perempuan seperti ini Bu, kira-kira surga apa mboten? Nah itulah panjenengan insya Allah. Sip. Poin pertama selesai. Sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang soleha. Sekarang yang kedua, rumahnya tenang, tidak kepingin keluar, kerasannya nyaman. Apa yang menjadikan rumah itu nyaman? Tulis cuma 2, waktunya habis. Nomor 1. Rasulullah SAW bersabda, "Nawwiru buyutakum ngono omah siro kabeh." Terangilah rumah kalian. Terang itu kan menjadikan orang kan penak. Rumah kalau suwung ya apa? Sumpek, ndak enak. Omai cili, asbesnya rendah, ruangannya cuma ruang tengah dan kamar. Kadang-kadang sumpek. Maka kata Nabi Muhammad, terangi rumah kalian dengan 2 amalan. Bis salati wa qiraatil Quran. Ada 2 yang menjadikan rumah itu terasa nyaman banget. Sholat di rumah. Untuk laki-laki khusus sholat sunnah. Untuk yang perempuan sholat fardu pun lebih bagus dilakukan di rumah. Kenapa? Supaya rumahnya terang. Yang kedua dipakai baca Quran. Sholat dan baca Quran. Insya Allah dengan semua itu kita akan mendapatkan rumah selayaknya surga. Ustadz kok perempuan terus? Ya karena memang pengajiannya untuk perempuan. Nanti kalau laki-laki tenang Bu, tak amuk suami panjenengan. Dadi wong lanang sing tegas. Jangan sampai duit dikasihkan istri. Cekelen gitu ya. Bagus. Baik ibu-ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami kembalikan kepada pembagi acara. Falyatafaddal mashkuran.